Halo semuanya, selamat datang ke channel ini dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu film bergender romansa sesama jenis atau mengandung homoseksualitas yang berjudul Call Me By Your Name. Film ini dirilis tahun 2017 yang juga diadaptasikan dari sebuah novel dengan judul yang sama oleh Andre Aizeman, penulis berdarah Italia Amerika. Film ini menceritakan kisah percintaan antara anak muda Italia bernama Elio yang baru saja berumur 17 tahun. Ia tertarik dengan seorang mahasiswa dari Amerika bernama Oliver yang berusia 24 tahun. Baik, jadi langsung saja ya. Setting dari cerita ini saat liburan musim panas di tahun 1983 di salah satu pedesaan di Italia. Cerita ini diawali dengan kedatangan seorang mahasiswa dari Amerika bernama Oliver. Dia disambut gembira oleh keluarganya Mr. Pullman, ayahnya Elio, yang merupakan seorang profesor arkeologi. Oliver diundang untuk tinggal bersama mereka selama musim panas. Sudah menjadi kebiasaan setiap tahun, Mr. Pullman mengundang salah satu mahasiswa favoritnya untuk berlibur ke tempatnya, sekalian untuk melakukan penelitian dan melihat beberapa situs arkeologi di tempatnya. Selain itu, pekarangan sekitar rumah juga sangat indah, dekat dengan sungai dan dikelilingi dengan kebun buah-buahan. Hanya lokasinya agak sedikit jauh dari pusat perkotaan. Dari awalnya, Elio senang melihat Oliver. Dia bahkan memujinya atas kepercayaan-diriannya. Dia pun banyak membantu Oliver, termasuk membawa barangnya Oliver ke kamar loteng sebelahnya kamar Elio. Dia juga menawarkan untuk pergi melihat keliling, bahkan meminjamkan sepeda buat Oliver dan menemaninya pergi ke kota. Jadi bisa dibilang Elio adalah anak tuan rumah yang sangat baik. Namun lama-kelamaan Elio merasa kalau Oliver itu orangnya sombong dan cuek. Perilaku dan cara bicaranya terkadang membuat Elio kesal. Ya, entah apa yang membuat Oliver terlihat sedikit arogan. Mungkin karena ketampanannya, tubuhnya yang sempurna, kepintarannya, atau memang sudah kebiasaannya. Tetapi Oliver memang orangnya akrab dan mudah bergaul. Hanya terkadang dia memiliki etika yang kurang baik. Elio pun sering menemani Oliver pergi jalan-jalan atau bermain ke kota, dan ia juga senang menjelaskan tentang sesuatu kepadanya, layaknya seorang pemandu wisata. Ia juga bercerita tentang dirinya bahwa ia hobi bermain musik, menulis, dan juga membaca buku. Suatu ketika, Oliver memegang pundaknya Elio. Hal itu sesuatu yang aneh buat Elio. Dia pun bertanya-tanya apakah itu sengaja atau tidak. Sejak itu pula lah muncul benih cinta Elio kepada Oliver. Dia pun pergi menjauh dan sejak itu moodnya menjadi berkurang, termasuk menghabiskan waktu bersama Oliver dan juga untuk bermain musik. Suatu saat, Elio kembali melakukan hobinya bermain musik pakai gitar. Oliver pun menyukai dan memuji Elio. Saat itu juga, Elio langsung merasa bangga dan ia pun mengajak Oliver untuk melihatnya bermain piano. Ya, kesannya agak sedikit pamer sih, karena Elio saat itu terlihat sok dan dia banyak mengubah-ubah nada musiknya. Pada suatu pesta malam, Elio tak henti-hentinya memandangi Oliver yang sedang asik menari. Oliver banyak dipuji temannya, termasuk pacarnya Elio saat itu bernama Marcia. Mereka memuji Oliver karena ketampanannya, suka olahraga, tubuh yang bagus, pintar bergaul, juga pintar menari. Saat itu Elio merasa cemburu, namun tetap merasa kagum kepada Oliver. Rasa cinta Elio kepada Oliver semakin bertumbuh, bahkan dia terkadang galau jika Oliver tidak berada di sekitarnya. Orang tua Elio adalah orang yang terbuka dengan anak mereka. Mereka pun paham terhadap perasaan Elio. Suatu saat, Elio sedang bersama dengan kedua orang tuanya. Ibunya membacakan sebuah novel tentang cinta dan perasaan yang di dalamnya ada kutipan, "Lebih baik engkau katakan daripada kau bawa mati." Dari situlah Elio terinspirasi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Oliver. Keesokan harinya, Oliver hendak pergi ke kota, dan Elio meminta untuk menemaninya. Di kota itulah Elio mengungkapkan perasaannya. Ketika Oliver bertanya, "Apakah ada sesuatu yang tidak kamu ketahui?" Saat itu juga Elio mengutarakan perasaannya. Meski tidak secara langsung, namun Oliver sudah memahami apa yang Elio maksud. Tetapi Oliver masih belum terbuka dan dia tidak mau membahas tentang hal itu.
Dalam perjalanan pulang, Elio pun mengajak Oliver melihat tempat favoritnya. Di sana mereka berteduh dan juga beristirahat sambil terbaring. Saat itu jugalah mereka akhirnya berciuman. Oliver yang mengawali dan Elio langsung ngebet untuk lebih. Namun Oliver menolaknya. Dia hanya mencoba menenangkan perasaan Elio. Bisa saja Oliver menolaknya karena masih merasa aneh dan takut terhadap jati dirinya. Jadi dia memilih untuk bersikap baik dan sewajarnya saja. Oliver masih memberi harapan kepada Elio. Pada saat Elio mimisan, Oliver langsung memberi perhatian lebih kepadanya, mencoba mengobatinya dan bahkan mencium kakinya Elio. Namun setelah itu, Oliver pergi dan menghilang tanpa memberitahu siapapun. Pastinya Elio yang mengharapkan perhatian lebih mencari-carinya. Tak satu pun yang tahu di mana keberadaan Oliver. Elio pun tidak merasa tenang. Dia menunggu kepulangan Oliver. Dia sengaja membukakan pintu kamarnya, berharap Oliver mendatangi dia pada saat dia kembali ke rumah. Ternyata niatnya tidak berhasil. Saat Oliver pulang, dia hanya menutup pintu kamar Elio yang tadi terbuka tanpa masuk atau menanyakan kondisi Elio. Merasa dihindari Oliver, Elio pun memilih menghabiskan waktu bersama pacarnya Marcia. Dia pun makin sering mengencani Marcia. Namun perasaannya kepada Oliver tidak bisa hilang. Dia pun menuliskan sebuah catatan untuk Oliver dan menyelipkannya lewat pintu kamarnya. Tulisan itu pun membuahkan hasil. Oliver membalasnya untuk bertemu malamnya. Mereka pun bertemu dan akhirnya mereka bercinta malam itu juga. Di adegan itulah sebutan judul filmnya diucapkan oleh Oliver. Call me by your name and I will call you by my name. Dan mereka pun menyebut nama mereka masing-masing dan tidur bersama malam itu juga. Sejak kejadian itu, hubungan mereka pun lebih intim. Namun belum ada ikatan untuk berpacaran. Ada juga momen pada saat Elio melakukan masturbasi menggunakan buah persik. Dan ada juga momen Oliver mengulung batangnya Elio. Oliver juga mengatakan sejujurnya bahwa dia dari awal sudah menyukai Elio. Di saat ia memberi petanda waktu memegang pundaknya Elio. Jadi dari awal mereka sudah saling menyukai. Namun dalam beberapa hari saja Oliver harus kembali ke negaranya. Sebelum pergi ke negaranya, dia akan singgah di Bergamo, bagian utara negara Italia, untuk beberapa hari karena sedikit urusan dari universitasnya. Ibu Elio pun meminta agar Elio ikut ke sana menemaninya. Mereka pun pergi ke Bergamo bersama. Setelah beberapa hari di Bergamo, Oliver harus pulang kembali ke negaranya. Elio sangat bersedih atas kepergiannya. Tidak kuat menahan rasa sedih, dia pun menelepon dan meminta ibunya untuk menjemput dia. Kedua orang tua Elio sangat memahami perasaan anaknya. Sesampai di rumah, ayahnya memberi nasihat kepada Elio untuk menguatkan hatinya. Di sini, ayahnya berkata bahwa Elio anak yang beruntung dan dia tetap mengaguminya. Dia malah cemburu pada Elio. Ayahnya juga sempat berkata bahwa ia juga pernah merasakan hal yang sama. Namun dia tak seberuntung Elio. Beberapa bulan kemudian, Oliver menelepon keluarga korban dan tepat sekali Elio meminta untuk mengangkat telepon itu. Elio terkejut dan merasa senang sekali bisa mendengarkan suaranya Oliver lagi. Namun saat itu juga, Oliver mau memberitahu bahwa dia sudah bertunangan dan akan segera menikah dengan wanita yang rujuk kembali setelah berpisah selama 2 tahun. Hal ini menjadi kejutan kedua buat Elio, karena Oliver tidak pernah mengatakan hal itu sebelumnya. Kebahagiaan mendengar suara Oliver namun juga kesedihan baginya. Orang tua Elio ikut bahagia dan mengucapkan selamat buat Oliver, meski juga merasa sedih karena anak sematawayangnya akan patah hati. Di akhir pembicaraan, Oliver pun berkata bahwa Elio sangat beruntung memiliki orang tua yang selalu mendukungnya. Bukan seperti kedua orang tua Oliver yang akan memojokkannya. Maksudnya jika dia ketahuan gay. Perkataan itu pertanda bahwa mereka berdua tidak mungkin bersama untuk selamanya. Elio pun mengulang kembali perkataan Oliver, "Call me by your name," dengan menyebut namanya sendiri. Oliver pun membalasnya dan berkata bahwa dia mengingat segalanya. Di akhir film hanya memperlihatkan Elio dengan ekspresinya yang hanya terdiam dengan mata berlinang, duduk di depan perapian sambil menghangatkan dirinya di tengah musim dingin itu.
Jadi begitulah kisah cinta sesama jenis yang ada di film Call Me By Your Name. Semoga Anda menyukai ceritanya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kasih like, subscribe, dan juga komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.